selesainya tahapan pemilu, baik pemilihan, seolah-olah KPU ini tidak ada pekerjaan lagi, Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi berjumpa di podcast KPU Si Junjung, bincang-bincang pemilu dan demokrasi di ranah Lasek Mani, bersama suara Siracas, Si Junjung, ramah dan cerdas. Kali ini izinkan saya Octavianus untuk memandu bincang-bincang kita untuk beberapa waktu ke depan. Teman pemilih, saat ini kita akan membahas tema terkait pendidikan pemilih berkelanjutan. Pada hari ini sudah hadir Bapak Jones Manedi selaku Kardif Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Selamat datang di Kabupaten Junjung. Alhamdulillah sehat. Dan terima kasih teman pemilih yang berada di Kabupaten Junjung ataupun dimanapun berada. Dan saya sangat tersanjung hadir di ini podcast Siracasnya Si Junjung. Si Junjung ramah dan cerdas ya. Iya Pak. Siap. Kira-kira sekarang banyak Pak di opini di ruang publik yang berkembang yang mengatakan bahwa setelah selesainya tahapan pemilu, baik pemilihan, seolah-olah KPU ini tidak ada pekerjaan lagi, Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu? Ya, ini sebenarnya sudah menjadi sudah menjadi pembicaraan publik ya, bahwa ternyata setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu selesai, itu kita dianggap tidak ada pekerjaan. Tapi mestinya teman pemilih mesti tahu sebenarnya, atau ada 3 periode pelaksanaan pemilu itu yang mesti kita sampaikan. Pertama ada pra-election, kemudian election, dan post-election. Pra-election itu adalah tahapan di mana kita menyusun semua tahapan, merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan penyelenggaraan tahapan anggaran, kemudian tahapan penyusunan tahapan pemilu, kemudian di periode election itu adalah yang menyatakan hari H penyelenggaraan pemilu. Hari H penyelenggaraan pemilu, kemudian rekapitulasi hasil, kemudian penetapan hasil pemilu. Kemudian ada post-election. Post-election itu adalah tahapan di mana kita mengevaluasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dan di tahapan ini sebenarnya hari ini kita berada di periode post-election yang kemudian masuk kepada pra-election. Kenapa saya menyatakan masuk kepada pra-election atau tahapan untuk menyusun program untuk pemilu berikutnya? Karena kan pra-election itu kan menyusun program untuk pemilu berikutnya. Apalagi dengan putusan 135, tentu harus banyak ruang diskusi yang mesti kita ciptakan agar publik tercerahkan terkait dengan persoalan pemilu di negara kita. Nah, saya pikir anggapan KPU menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan, merencanakan itu butuh waktu panjang daripada untuk pelaksanaan tahapan, Pak. Itu dia. Ya, terima kasih Pak Jones. Mungkin satu lagi Pak John. Sama-sama kita ketahui, KPU Si Junjung baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk pembentukan Saka Rintisan Yoga Suara. Mungkin terkait hal itu, sejauh mana dampaknya nanti dalam konteks pendidikan pemilih berkelanjutan ini Pak John? Ya, baik Pak Okta. Artinya kita masuk lagi dengan tadi tahapan pra-election tadi. Dan salah satu bentuk kegiatan yang kita rancang hari ini adalah bagaimana KPU kita fokus kepada pendidikan pemilih berkelanjutan. Meskipun di hari ini KPU sedang juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Dan di samping kegiatan pemutakhiran atau pemilih berkelanjutan, tentu KPU dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat jumlahnya 19 satker ini mesti terus berinovasi untuk menciptakan atau menyampaikan pesan-pesan kepemiluan atau pesan-pesan pendidikan pemilih. Salah satu yang hari ini kita coba lakukan itu adalah bagaimana membuat MOU dengan lembaga-lembaga yang memungkinkan membantu KPU menyampaikan pesan-pesan pendidikan pemilih. Di antaranya kita sudah melakukan MOU dengan Universitas Andalas, kemudian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan juga sudah melaksanakan kegiatan MOU dengan Khawatir Daerah Pramuka Sumatera Barat. Dan kemudian teman-teman kabupaten kota akan menindaklanjutinya dalam bentuk perjanjian kerjasama di kabupaten kota. Kalau bicara persoalan perjanjian kerjasama dengan Khawatir cabang atau Khwarcap, tentu ini kita berupaya bagaimana melakukan pendidikan pemilih dari dini terhadap teman-teman pemilih pemula. Kenapa yang kita sasar itu adalah pemilih pemula? Karena mereka nanti akan menjadi estafet dalam pengisi ruang-ruang publik di negara kita, atau khususnya misalnya di Provinsi Sumatera Barat atau di KPU di Kabupaten Sejunjung. Nah, rintisan Satuan Karya Yoga Suara ini menjadi sebuah inovasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kwarda, ini bentuk Saka Yoga Suara yang nanti di dalam pembinaan Saka Yoga Suara ini nanti kita akan membentuk 4 kerida. Jadi 4 kerida ini akan berdasarkan kepada tahapan penyelenggaraan pemilu yang secara garis besar ya, misal pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kemudian teknis penyelenggaraan pemilu, kemudian sosialisasi dan hukum. Nah, di kerida yang akan kita bentuk nanti akan ada 4 kerida. Pertama, kerida data dan informasi yang nanti akan kita berikan pendidikan kepada teman-teman Saka ini, yang dimana anak-anak Saka ini akan kita rekrut dari sekolah-sekolah terdekat di daerah masing-masing, 40 orang. Jadi ada 20 PA dan 20 PI. Nanti akan kita berikan ilmu tentang pemutakhiran data pemilih dan informasi. Kemudian nanti terkait dengan pendidikan pemilih, di mana di dalam kerida ini kita ajarkan bagaimana melakukan kegiatan sosialisasi di di komunitas remaja ini atau komunitas pemilih pemula. Kemudian teknis penyelenggaraan pemilu, di mana kerida teknis pemilu ini akan bicara persoalan bagaimana proses pencalonan, syarat-syarat pencalonan, kemudian bagaimana nanti ketika calon atau peserta pemilu itu melaksanakan kampanye. Kemudian kerida hukum, bagaimana perlindungan terhadap pemilih dan peserta pemilu serta penyelenggara pemilu. Nah, ini kita ajarkan dari dini Pak Okta, supaya pendidikan pemilih berkelanjutan itu tidak hanya di tahapan saja, tapi dari awal tahapan di pra-election itu sudah kita mulai. Nah, ini deh intinya. Iya, terkait MOU Pak Jones. Kira-kira sudah berapa kabupaten kota yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Khwarcap yang ada di kabupaten kotanya masing-masing, Pak Jones? Ya, ini menarik pertanyaannya. Memang pasca MOU di provinsi, tentu kabupaten kota akan menindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Dan kalau bicara itu, Sejunjung adalah kabupaten nomor 2 yang melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Khwarcap. Yang sudah melakukan itu sampai hari ini Senin tanggal 1 Desember itu baru Kabupaten 50 kota dan Kabupaten Sejunjung. Nanti teman-teman yang 17 kabupaten kota lagi sedang melakukan koordinasi dengan Khwarcap. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir Pak Kadef. Sekiranya apa harapan Pak Kadef terhadap pembentukan Saka Rintisan Yoga Suara di Kabupaten Sejunjung ini? Atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan ke depannya? Apa kira-kira Pak Kadef? Ya, kalau harapan kita tentu dengan adanya kerjasama, kita berharap nanti semua program kegiatan dari pendidikan pemilih ini
baik yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah yang akan menyasar pendidikan pemilih ini bisa dikerjasamakan dengan KPU. Dan harapan kita terhadap perjanjian kerjasama dengan Kuarca ini ya agar ke depan akan terbentuk generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial yang melek terhadap kepemiluan. Jadi nanti tidak akan ada lagi anggapan bahwa buat apa saya hadir ke TPS kalau kehidupan saya atau kehidupan orang tua saya akan tetap seperti ini saja. Ini kan anggapan yang salah. Jadi melalui Saka Rintisan ini kita akan coba menjadikan teman-teman pramuka ini menjadi agen pendidikan di seusia mereka, karena masuk dengan bahasa sebaya dengan mereka ini akan lebih mudah daripada kita bicara persoalan masa saya dulu seperti ini akan agak susah diterima oleh teman-teman pemilih pemula. Jadi harapan kita ke depan itu teman-teman pemilih pemula, pemilih milenial ini tidak jadi pemilih apatis di pemilu-pemilu berikutnya. Maka pemilu 2029 atau pilkada 2030 atau pemilu-pemilu berikutnya. Sehingga memang harapan Indonesia emas di tahun 2045 itu akan terwujud, Pak Okta. Nah, saya pikir itu harapan kita. Ya, terima kasih Pak Kardev telah mengisi podcast KPU Sijunjung. Baik, teman pemilih, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Jones. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.